Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kisah pengalaman yang dialami oleh narasumber. Sebut saja namanya adalah Pak Ahmad. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2002. Waktu itu profesi Pak Ahmad adalah seorang penjual bakso keliling. Pak Ahmad berkeliling dari kampung ke kampung hingga akhirnya dia tersesat di sebuah perkampungan yang dahulunya merupakan sebuah pemakaman angker menurut warga di sekitar situ. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. 20 tahun yang lalu, di salah satu perkampungan, Pak Ahmad biasa jualan bakso dengan cara keliling kampung. Nah, satu malam itu, tepatnya di malam Jumat, Pak Ahmad jualan bakso dari pukul 3 sore, yang biasanya jam 8 malam itu sudah laku habis. Tapi keadaan itu ternyata berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Sampai jam 8, dagangan baksonya Pak Ahmad hanya laku 3 mangkok saja. Pak Ahmad merasa bingung harus kemana lagi menjual dagangannya. Dalam pikirannya terbesit kalau dia ingin mencoba menjual baksonya ke desa sebelah. Mungkin jam segini masih banyak orang yang sedang di luar rumah. Sesampainya di kampung sebelah, kurang lebihnya itu antara jam setengah 10, dan ada beberapa orang yang sempat membeli baksonya. Pak Ahmad juga bertemu dengan beberapa pemuda dan juga beberapa bapak-bapak yang sedang ada di gardu dan sempat diberhentikan karena ada beberapa orang yang membeli baksonya. Di saat mereka sedang makan bakso, ada salah satu warga desa yang menceritakan tentang lingkup desanya, yaitu tentang salah satu pemakaman yang terkenal angker di desa itu. Sampeyan di sini tuh orang baru yang baru pertama kali masuk desa ini. Mohon maaf ya Pak, kalau nanti Bapak lewat di area pemakaman itu, sebaiknya Bapak poyan atau bilang amit atau permisi. Soalnya sering terjadi kalau orang baru yang masuk ke desa ini biasanya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena pernah terjadi dulu. Ada seorang pemuda, dia itu orang sini, tapi mengajak salah satu orang Jakarta yang datang ke kampung ini. Kejadiannya waktu jam 1 malam, mereka lewat di area pemakaman dengan jalan kaki. Saat melewati area pemakaman, dia selalu muter-muter di jalan yang sama sampai dia bisa keluar setelah mendengar azan subuh. Nah, itu salah satu kejadian di area pemakaman. Dan yang kedua, mohon maaf, bukan hanya tentang akar mimang saja, tapi ada sosok-sosok aneh yang sering muncul ketika orang baru itu lewat di area pemakaman. Jadi nanti misalkan Bapak lewat di situ, ada suara aneh seperti suara tawa, suara tangisan, Bapak lewati saja, jangan pedulikan suara itu. Soalnya kalau nanti Bapak nengok, justru akan semakin tersesat karena rasa penasaran. Pak Ahmad yang dikenal dengan orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal gaib. Pak Ahmad membantah apa yang disampaikan warga tersebut. Nggak mungkin Pak, ada sosok-sosok aneh. Semuanya bakal aman kok, ujar Pak Ahmad dengan percaya dirinya. Sampai jam setengah 11, Pak Ahmad ini masih duduk di gardu dan akhirnya pamitan. Permisi, saya mau dagang bakso lagi Pak. Oh iya, silakan. Soalnya di sana masih ada orang-orang yang sedang begadang, barangkali mau beli bakso saya, ucap Pak Ahmad. Karena dagangan baksonya masih sangat banyak, akhirnya Pak Ahmad keliling lagi agar baksonya terjual. Karena itu salah satu modal terakhir. Dia harus memutar modal itu untuk belanja, sementara uang tabungan yang di rumah sudah dikeluarkan semuanya untuk membuat bakso hari itu. Makanya waktu itu bagaimanapun caranya agar baksonya itu benar-benar bisa laku di hari itu juga, dan besoknya kebutuhan yang lainnya bisa tercukupi. Singkat cerita, saat Pak Ahmad berkeliling menjajakan dagangannya dan sampai di area pemakaman,
kurang lebih jaraknya hampir setengah kilo. Saat melewati area pemakaman, dirinya mengucapkan permisi, dan di situ Pak Ahmad melihat seperti ada hajatan yang sangat ramai dengan orang-orang yang lalu lalang di tempat hajatan tersebut. Pak Ahmad yang dalam keadaan baksonya yang masih banyak, dia langsung memburu ke arah itu. Sesampainya di sana, satu persatu semua bakso yang dijual oleh Pak Ahmad habis tanpa sisa. Pak Ahmad sangat senang sekali dan beranggapan kalau ini adalah hari yang terbaik untuknya, karena malam itu adalah malam yang banyak sekali Pak Ahmad menerima keuntungan dari hasil jual baksonya. Setelah semuanya itu habis terjual, Pak Ahmad langsung membawa gerobaknya untuk pulang. Saat baru perjalanan beberapa langkah dan Pak Ahmad menengok ke belakang, suara hajatan yang tadinya ramai dan orang-orang yang tadi lalu lalang berubah menjadi sangat sepi. Dalam keadaan sadar bahwa di sini ternyata dirinya itu berada tepat di tengah area pemakaman, sontak saja Pak Ahmad langsung meninggalkan gerobaknya tanpa pikir panjang, dan uang yang ada di dalam kresek ditinggalkan begitu saja karena saking ketakutannya dia berada di tengah pemakaman. Dia lari kocar-kacir dengan sesekali jatuh karena menyandung nisan yang berjajar sampai beberapa kali jatuh. Pak Ahmad keluar sampai di luar pemakaman dan bertemu dengan salah satu orang atau warga di desa tersebut. "Dari mana, Pak? Kok ketakutan kayak gitu?" Salah satu warga yang menanyakan keadaan Pak Ahmad. Ketika warga itu mau berangkat ke musola karena sudah azan subuh, sedangkan Pak Ahmad tidak menyadari selama kurang lebih beberapa jam dia berada di dalam area pemakaman itu. Setelah obrolan dengan warga yang tadi, akhirnya Pak Ahmad mengikuti sampai ke musola dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Pak Ahmad minta diantar untuk mengambil gerobaknya di area pemakaman, dibarengi dengan beberapa warga yang ikut mengambil gerobaknya Pak Ahmad yang ada di area pemakaman tersebut. Beberapa warga yang membantu dengan mencoba menarik keluar gerobak bakso dari area pemakaman. Saat keluar dari area pemakaman harus melewati nisan yang berjajar yang sesekali harus belok kanan, belok kiri karena tidak enak melewati tengah-tengah orang yang sudah dimakamkan. Setelah keluar dari area pemakaman, tentang uang hasil jualan baksonya itu, setelah dibuka kantung kreseknya ternyata semuanya berubah menjadi daun kering. Pak Ahmad yang melihat itu pun seketika jatuh pingsan karena itu modal dia terakhir dan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena tidak percaya, uang yang sangat banyak berubah menjadi daun yang membuat warga sekitar di area pemakaman langsung membawa Pak Ahmad ke salah satu rumah warga desa itu yang dalam keadaan pingsan. Dalam pingsannya, Pak Ahmad seakan-akan terbawa oleh satu arah kalau dirinya itu menjual bakso kepada beberapa orang, bahkan banyak orang yang membeli baksonya. Namun orang itu semuanya berubah, bukan manusia, tapi mereka semua berubah menjadi sosok pocong, sosok kuntilanak, dan sosok orang yang hampir mukanya tidak kelihatan karena wajahnya terlumuri oleh darah yang membuat wajahnya tidak terlihat. Pak Ahmad melayani pembeli yang semuanya itu ternyata bukan manusia. Dalam pingsan, Pak Ahmad benar-benar bisa melihat apa yang baru saja dialaminya. Saat melihat keramaian karena ada hajatan orang yang sedang melangsungkan pernikahan dan dihadiri oleh seluruh hantu-hantu di area pemakaman itu, hampir kurang lebih 1 jam Pak Ahmad pingsan, tidak sadarkan diri. Sampai matahari terbit, Pak Ahmad baru sadarkan diri. Setelah kejadian itu, badannya lemas, pikiran yang sangat kacau. Sesampainya ke rumah bertemu istrinya dan istrinya menanyakan, "Dari mana saja, Pak? Kok jam segini baru nyampe di rumah? Apakah ada halangan atau ada apa?" Sementara istrinya nengok ke gerobak bakso yang habis tak tersisa dengan keadaan Pak Ahmad yang masih diam,
Belum jawab apa-apa atas pertanyaan yang disampaikan oleh istrinya, Pak Ahmad masih lemas karena ia tidak percaya kalau yang dia layani itu adalah hantu. Semuanya arwah-arwah penasaran yang ada di area pemakaman itu. Ketika istrinya menanyakan tentang hasil dari penjualannya, Pak Ahmad menyuruh istrinya untuk membuka kantung kresek itu sendiri karena semua uang hasil dagangannya berada di kantung kresek tersebut. Setelah dibuka, yang tadinya uang ratusan ribu berubah menjadi daun kering semua. "Loh Pak, kok daun kayak gini?" tanya istri Pak Ahmad. "Ya itulah Bu, itu yang saya dapat dari hasil penjualan saya semalam." "Maksudnya Bapak apa? Terus kita mau makan apa? Kalau uangnya itu seperti ini, semua uang berubah jadi daun kayak gini." Istrinya Pak Ahmad marah-marah melihat uangnya berubah menjadi daun. Sementara kondisi Pak Ahmad belum bisa ngomong apa-apa karena dia masih terbayang-bayang dengan apa yang baru saja dialami semalam. Karena emosi istrinya yang sudah menggebu-gebu, akhirnya Pak Ahmad menceritakan tentang kejadian nyata yang dialaminya. Setelah mendengar semua cerita dari Pak Ahmad, "Astagfirullah Pak, kok bisa begitu? Ya sudah nggak apa-apa, bagaimanapun juga itu semua sudah menjadi perjalanan Bapak. Kalaupun kita harus menerima keadaan seperti ini, kita terima. Yang penting keadaan Bapak masih bisa selamat sampai di rumah, tidak seperti mereka-mereka yang sudah ada di alam-alam lain." Istrinya Pak Ahmad sangat bersyukur karena suaminya itu masih selamat sampai ke rumah. Semenjak kejadian itu, Pak Ahmad mengalami hal-hal yang menyeramkan. Hampir setiap hari mendengar suara orang yang memesan baksonya. "Bakso Pak, saya bakso Pak." Terus-menerus sampai pintu rumahnya diketuk-ketuk. Setelah dibuka, Pak Ahmad mencari tahu asal suara itu, tapi tidak ada satupun orang yang ada di depan rumahnya. "Itu tadi kok suara perempuan Pak, yang tadi memesan bakso. Coba Bapak cari lagi di luar, barangkali ada orang." "Sudah Bu, Bapak sudah cari di depan, tapi nggak ada siapa-siapa," ucap Pak Ahmad. "Ya udahlah, nggak usah ditutup pintunya." Dan kejadian itu berulang kali dengan suara perempuan yang semakin kencang. "Pak, beli baksonya Pak." Dari dalam rumah, istrinya mendengar teriakan seorang perempuan yang hendak membeli baksonya. "Ada yang pesan bakso Pak itu." "Udah malam kayak gini kok masih ada yang mau beli? Udah jam berapa ini?" "Udah jam setengah 12 malam Bu." "Barangkali tetangga Pak, coba lihat dulu," ucap istri Pak Ahmad. Sesampainya di depan rumahnya, Pak Ahmad tengok kanan kiri, bahkan sampai keluar halaman rumah pun tidak melihat siapapun. Dengan sunyinya malam yang tak ada satu orang pun yang lalu lalang, angin berhembus kencang sampai menembus ke tulang, membuat Pak Ahmad mulai merasakan ketakutan. Sebenarnya siapa suara itu? Dan dari mana asal suara itu? Sudah 2 hari ini suara itu selalu mengganggu di tengah malam. Tanpa pikir panjang, Pak Ahmad langsung masuk ke rumah dan menutup pintu. "Gak ada siapa-siapa Bu di luar, tapi suara itu jelas Pak di depan rumah," ucap istri Pak Ahmad lagi. Dari kejadian tersebut, Pak Ahmad dan istrinya mulai merasakan hal-hal yang aneh. Apakah kejadian kemarin ada hubungannya dengan suara-suara yang setiap malamnya terdengar di depan rumah? Ujar istrinya Pak Ahmad. "Maksudnya ibu bagaimana?" "Ya kejadian kemarin, sewaktu Bapak pulang bawanya bukan uang tapi daun. Apakah ada hubungannya dengan suara yang mengganggu kita setiap malam?" tanya istri Pak Ahmad. Mendengar ucapan dari sang istri, Pak Ahmad sampai tidak bisa tidur karena masih terbayang suasana saat dirinya berjualan di tengah pemakaman dengan banyaknya orang yang berlalu lalang dan memesan baksonya sampai habis tak tersisa. Di keesokan harinya, di hari ketiga, suara itu datang lagi.
Tapi waktu itu Pak Ahmad sengaja menunggu suara itu, menunggu di depan pintu kapan suara itu muncul. Hampir 2 jam lebih Pak Ahmad menunggu sampai terdengar ketukan pintu, dan secara spontan Pak Ahmad langsung membuka pintu rumahnya. Setelah pintunya dibuka, Pak Ahmad tidak melihat siapa-siapa. Suara ketukan yang sangat jelas, tapi kenapa tidak ada satupun wujud manusia? Terus siapa sosok itu? Hampir 3 kali suara ketukan terdengar dan tidak ada satupun orang di depan rumahnya Pak Ahmad. Apakah itu hantu? Ah, tidak mungkin itu hantu. Karena Pak Ahmad yang tidak mempercayai hantu, waktu itu hanya yakin dan percaya bahwa itu orang yang iseng. Tetapi kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Brak! Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Dicari apakah ada orang, tapi tidak ada satupun orang yang ada di depan rumahnya Pak Ahmad. Pak Ahmad mulai ketakutan. Dari terdengarnya suara-suara perempuan yang memanggil Pak Ahmad untuk membeli bakso, suara dentingan sendok dan mangkuk yang setiap jam 12 selalu terdengar, dan suara gerobak layaknya gerobak itu berjalan. Kejadian itu terus-menerus terjadi sampai akhirnya Pak Ahmad beserta istrinya meminta bantuan seorang kiai, meminta agar apa yang dialaminya akhir-akhir ini segera berakhir. Seorang kiai menyarankan ke Pak Ahmad agar apapun yang pernah dibawa oleh Pak Ahmad, entah itu daun, entah itu apa, yang dibawa dari area pemakaman itu, agar segera dikembalikan. Dan istrinya itu mengingat betul kalau suaminya membawa uang daun, dan uang itu masih disimpan dalam kantong kresek. Kantong kresek hitam itu pun ditunjukkan. Sang kiai yang melihat isi dari kantong kresek tersebut langsung mengucapkan istighfar karena melihat daun yang tadinya berwujud uang yang seketika itu juga berubah menjadi daun, dan melihat ada sosok gaib yang ada di dalam daun itu. Daun itu semacam alat untuk jual beli atau semacam alat untuk membeli, tapi itu digunakan di alam lain, bukan di alam dunia nyata. Kalau dilihat secara kebatinan dengan indera keenam, daun ini memang nyata, berubah menjadi alat untuk membeli yang digunakan di alam lain. Dan inilah salah satu hal yang menyebabkan kalau suara-suara yang terdengar selama hampir beberapa minggu yang dialami keluarganya Pak Ahmad mungkin saja dari daun yang istrinya Pak Ahmad simpan. Ibu kembalikan saja kantong kresek ini ke asalnya. Setelah mendapatkan saran tersebut, daun yang sudah dalam kantong dikembalikan ke area pemakaman, dibuang semuanya, dikeluarkan dari kantong kresek, dan disebarkan dalam area pemakaman itu. Semenjak saat itulah kejadian-kejadian seperti suara memesan bakso, suara-suara ketuk pintu tidak terdengar lagi, dan semuanya kembali normal. Tapi pengalaman mistis, pengalaman horor yang dialami Pak Ahmad ini membuat dirinya semakin yakin bahwa dunia ini ternyata ada dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Semoga dari cerita yang saya sampaikan di sini memberikan pelajaran dan wawasan untuk kita semua. Ambil sisi baik dan hikmahnya agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.